Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Suhuf Nabi Ibrahim merupakan bagian dari suhuf atau lembaran suci yang diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dengan tujuan untuk diteruskan kepada umatnya. Dalam dua surah, terutama surah-surah yang diwahyukan di Makkah, istilah suhuf merujuk pada daun, gulungan, atau jurnal. Mari kita pelajari apa itu suhuf menurut hadits Nabi, dan apa saja yang tercantum di dalamnya, terutama dalam suhuf Ibrahim. Arti dari suhuf dalam konteks ini adalah lembaran atau guluman-guluman yang berisi wahyu atau petunjuk yang diterima oleh para nabi dari Allah. Hal ini berbeda dengan kitab, yang secara harfiah berarti buku. Suhuf hanyalah sebuah kumpulan tulisan pendek seperti jurnal. Tradisi atau kepercayaan Islam menceritakan jumlah suhuf yang diterima oleh beberapa nabi dalam Islam. Nabi Adam menerima 10 suhuf, mengindikasikan bahwa Adam menerima 10 lembaran wahyu atau petunjuk dari Allah. Nabi Syits, anak Nabi Adam, menerima 50 suhuf, menunjukkan bahwa Syits menerima 50 lembaran wahyu atau petunjuk dari Allah. Nabi Idris mendapat 30 suhuf, menggambarkan bahwa Idris menerima 30 lembaran wahyu atau petunjuk dari Allah. Nabi Musa menerima 10 suhuf, menegaskan bahwa Musa menerima 10 lembaran wahyu atau petunjuk dari Allah. Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf, menandakan bahwa Ibrahim menerima 30 lembaran wahyu atau petunjuk dari Allah. Beberapa kalangan menduga bahwa suhuf Ibrahim merujuk kepada Sefer Yetzirah, yang juga diturunkan kepada Nabi Ibrahim yang sebelumnya telah berkembang dalam tradisi Yahudi. Sebuah argumen menarik muncul dari seorang Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kisah masa lalu mengenai jumlah pria yang tidur dalam goa. Allah memberikan jawaban melalui surah Al-Kahfi ayat 22 yang menyatakan, "Janganlah engkau, Muhammad, berbantah tentang hal itu, kecuali perbantahan yang gohir, dan janganlah engkau minta penjelasan tentang penghuni gua itu kepada siapapun dari mereka." Allah memberitahukan kisah ini dengan tujuan menyatukan dan menyelesaikan perselisihan saat itu, sekaligus menjawab kepastian dari surah Al-Kahfi ayat ke-13. Kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Dalam pemakaiannya, umat muslim sudah tidak lagi memakai suhuf Ibrahim sebagai pedoman hidup. Demikian juga tidak memakai kitab-kitab terdahulu atau sesudahnya seperti kitab Taurat, Zabur, Injil ataupun suhuf Nabi Syits dan Musa. Abu Hurairah meriwayatkan dalam suatu hadis mengenai penggunaan naskah oleh masyarakat yang memiliki naskah orang Yahudi. Mereka digunakan untuk menceritakan kembali Taurat dalam bahasa Ibrani dan menjelaskannya kepada orang Muslim dengan menggunakan bahasa Arab. Rasulullah menegaskan hal ini dengan sabdanya dalam Sahih Al-Bukhari dan dalam surah Al-Baqarah ayat 136, "Janganlah percaya pada naskah atau kepada mereka. Tetapi katakanlah, kami hanya percaya kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kepadanya kami berserah diri." Sahabat yang dirahmati Allah, berikut ini adalah ringkasan dari isi suhuf Ibrahim yang terpercaya. 1. Isi suhuf Ibrahim dalam hadits Nabi. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi, "Apa saja isi kandungan suhuf Ibrahim itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Semua isinya adalah perumpamaan-perumpamaan. Di antaranya, wahai raja yang berkuasa, yang diuji, dan yang tertipu. Aku tidak mengutusmu untuk menumpuk harta kekayaan, tapi untuk memenuhi permohonan orang yang terzolimi. Sebab, aku takkan menolak permohonannya, meskipun ia kafir." Orang berakal, selama tidak dikuasai oleh akalnya, harus bisa membagi waktunya, waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, waktu untuk introspeksi diri, waktu untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Tuhan, dan waktu untuk bekerja mencari makan dan minum. Orang berakal
hendaknya tidak bepergian kecuali dengan 3 tujuan. Pergi untuk mencari bekal menuju akhirat, pergi untuk mencari bekal hidup di dunia, dan pergi untuk menikmati sesuatu yang tidak haram. Orang berakal, hendaknya jeli melihat perkembangan zaman dan siap mengarunginya, serta senantiasa menjaga lisan. Barang siapa menganggap perkataan sebagai bagian dari amal, tentu hanya akan sedikit berbicara, kecuali yang bermanfaat. 2. Isi suhuf Ibrahim dalam Al-Quran Surah Al-A'la ayat 9-19. Allah berfirman, oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat, sedangkan kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. 3. Isi suhuf Ibrahim dalam Al-Quran Surah An-Naim ayat 36-62. Allah berfirman, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya, usaha mereka akan diperlihatkan kepadanya kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya, segala sesuatu, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya, dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani, apabila dipancarkan, dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya, dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syiro. Dan sesungguhnya, dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala, dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya, dan kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling jolim dan paling durhaka, dan prahara angin yang telah meruntuhkan Sodom dan Gomorrah, lalu menimbuni negeri itu dengan puing-puing yang menimpanya. Maka, terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini, Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu, yang dekat, hari kiamat, telah makin mendekat, tidak ada yang dapat mengungkapkan terjadinya hari itu, selain Allah. Maka, apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Kamu menertawakan dan tidak menangisinya, sedangkan kamu lengah darinya. Bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.